wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, peserta laksar dari Kabupaten Tabalong, Angkatan 28, kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer. Berdasarkan hasil pengamatan di tempat saya bekerja, masalah yang saya temukan yang pertama adalah guru belum memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, protokol kesehatan masih sering diabaikan oleh siswa yang berkunjung ke sekolah untuk keperluan mendesak. Yang ketiga, pembelajaran mode daring belum optimal. Yang keempat, asesmen nasional berbasis komputer belum dipahami secara mendalam dan belum ada persiapan yang matang. Yang kelima, sebagian guru belum memahami teknis penggunaan dana BOS. Yang keenam, sarana prasarana penunjang pembelajaran masih terbatas dan banyak yang sudah tidak layak digunakan. Saya menapis isu dengan menggunakan metode APKL. A. Aktual, B. Problematik, K. Khalayak, L. Layak. Dengan rentang nilai 1-5, 5 sangat sesuai, 4 sesuai, 3 cukup sesuai, 2 kurang sesuai, dan 1 sangat kurang. Pada masalah guru belum memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, total nilai 13. Masalah yang kedua, protokol kesehatan masih sering diabaikan oleh siswa yang berkunjung ke sekolah untuk keperluan mendesak, total 16. Pembelajaran mode daring belum optimal, total 20. Masalah berikutnya, asesmen nasional berbasis komputer belum dipahami secara mendalam dan belum ada persiapan yang matang, total 16. Masalah yang kelima, sebagian guru belum memahami teknis penggunaan dana BOS, total 12. Masalah yang keenam, sarana prasarana penunjang pembelajaran masih terbatas dan banyak yang sudah tidak layak digunakan, total 12. Berdasarkan tapisan isu menggunakan metode APKL, saya akan membahas mengenai isu pembelajaran mode daring yang belum optimal. Jabaran cakupan APKL pada pembelajaran mode daring belum optimal. Aktual, yaitu yang satu, kondisi darurat pandemi COVID-19 masih berlangsung sampai sekarang. Di Kabupaten Tabalong masih berada pada zona merah dan level 3. Yang kedua, pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran mode daring. Problematiknya, masalah bagi siswa, masalah bagi guru, masalah bagi sekolah, masalah bagi pemerintah, masalah bagi orang tua atau wali siswa, dan masalah bagi masyarakat. Khalayaknya dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi saya memutuskan layak untuk mengangkat isu pembelajaran mode daring yang belum optimal karena berdampak besar bagi dunia pendidikan, sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat, cepat, dan terukur. Pembelajaran mode daring yang belum optimal penyebabnya yang pertama, profesionalitas guru, kurangnya kemampuan berteknologi, dan kurangnya kreativitas serta inovasi. Dari siswa penyebabnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa, dipengaruhi oleh game online dan sosial media. Lalu, penyebab berikutnya adalah sarana atau prasarana kurang mendukung karena perubahan mode pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi mode daring. Penyebab berikutnya adalah dari orang tua atau wali siswa yang kurang perhatian karena masalah pekerjaan ataupun pengetahuan dasar yang kurang. Lalu dari penyebab tadi mengakibatkan pembelajaran mode daring tidak optimal sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai. Alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan SWOT. S. Strength atau kekuatan, W. Weaknesses atau kelemahan, O.
opportunities atau peluang, dan T, threat atau ancaman. Strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan dimiliki semua guru sudah sarjana S1. 2. Sekolah terletak di ibu kota kecamatan. 3. Sekolah berlokasi di wilayah padat penduduk. Keempat, gedung sekolah mampu menampung banyak siswa. Yang kelima, jaringan telekomunikasi dan internet sangat lancar. Lalu, weaknesses atau kelemahannya. Yang pertama, guru belum mahir menggunakan teknologi TIK. Yang kedua, kemampuan guru dalam berkreasi dan berinovasi yang menunjang pembelajaran mode daring masih minim. 3. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring di sekolah belum memadai. Yang keempat, motivasi belajar siswa terganggu dengan game online dan menggunakan media sosial tidak tepat guna. Kelima, perhatian orang tua atau wali siswa terbagi dengan pekerjaan dan minimnya pengetahuan dasar yang dimiliki. Pada opportunities atau peluang yang dipunyai, pertama, banyak pelatihan dan workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang kedua, bantuan kuota belajar bagi guru dan siswa dari Kemendikbud. Ketiga, banyak video pembelajaran yang dibagikan di kanal berbagi video. Yang keempat, dana BOS boleh digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan yang menunjang kelancaran pembelajaran daring. 5. Bantuan sosial dari pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu. Adapun threat atau ancaman, yang pertama, pembelajaran tidak optimal. Yang kedua, kurikulum tidak tercapai. Yang ketiga, capaian siswa menurun. Yang keempat, jumlah siswa berkurang. Alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran mode daring. Kondisi nyata yang pertama, sebagian guru mahir menggunakan teknologi TIK. Kondisi ideal, semua guru mahir menggunakan TIK. Alternatif pemecahan masalah yaitu mengikuti diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kondisi nyata yang kedua, ada guru yang kurang kreatif dan belum berinovasi untuk menunjang efektivitas pembelajaran mode daring. Kondisi ideal yang diharapkan, semua guru kreatif dan mampu berinovasi dan menunjang efektivitas pembelajaran mode daring. Alternatif pemecahan masalah, menentukan dan meneladani role model yang kreatif dan mampu berinovasi dalam pembelajaran daring. Kondisi nyata yang ketiga yaitu sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring di sekolah belum memadai. Kondisi ideal yang diharapkan, sarana dan prasarana sangat menunjang efektivitas pelaksanaan pembelajaran mode daring di sekolah. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu optimalisasi penggunaan BOS untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring. Kondisi nyata yang keempat, motivasi belajar dari kebanyakan siswa terganggu akibat game online dan penggunaan media sosial yang kurang tepat. Kondisi yang ideal diharapkan, semua siswa memiliki motivasi tinggi mengikuti pembelajaran mode daring. Alternatif pemecahan masalah, meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan sosialisasi dengan orang tua atau wali siswa agar selalu memberikan perhatian, pendampingan, dan pengawasan kepada anaknya saat berlangsungnya pembelajaran daring. Kondisi nyata yang kelima, perhatian orang tua atau wali siswa terbagi dengan pekerjaan dan minimnya pengetahuan dasar yang dimiliki. Kondisi ideal yang diharapkan, semua orang tua atau siswa atau wali siswa aktif mendampingi anaknya belajar dengan mode daring. Alternatif pemecahan masalah sama dengan kondisi nyata yang keempat tadi, yaitu meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan sosialisasi dengan orang tua atau wali siswa agar selalu memberikan perhatian, pendampingan, dan pengawasan kepada anaknya saat berlangsungnya pembelajaran daring.
Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian yaitu mengikuti diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Tahapan setiap alternatif dari yang pertama tadi adalah 1. Mencari informasi kegiatan diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. 2. Meminta rekomendasi tugas mengikuti diklat atau workshop kepada kepala sekolah. Lalu yang ketiga, mengikuti diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Tahapan yang keempat, membuat laporan keikutsertaan dalam diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kelima, memanfaatkan hasil diklat atau workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Hasil yang diharapkan, semua guru mahir menggunakan TIK dan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, guru, penyelenggara diklat atau workshop. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu menentukan dan meneladani role model yang kreatif dan mampu berinovasi dalam pembelajaran daring. Tahapan dari alternatifnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan guru di sekolah dalam berkreasi dan berinovasi yang menunjang efektivitas pembelajaran daring. Lalu menentukan role modelnya. 3. Meminta rekomendasi kepala sekolah untuk belajar dengan role model dan meneladaninya. 4. Belajar dengan role model. Tahap kelima, memanfaatkan kreativitas dan kemampuan berinovasi sebagai hasil belajar dengan role model untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring di sekolah. Hasil yang diharapkan, semua guru kreatif dan mampu berinovasi untuk menunjang efektivitas pembelajaran mode daring dan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan role model. Alternatif penyelesaian ketiga, optimalisasi penggunaan BOS untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring. Tahapan alternatifnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran daring. Lalu, menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Lalu, mengadakan rapat sekolah untuk menyusun rancangan anggaran dan kegiatan sekolah atau RAKS. Dan tahapan berikutnya yaitu melengkapi sarana prasarana sekolah penunjang pembelajaran daring sesuai dengan RAKS. Hasil yang diharapkan, sarana dan prasarana sangat menunjang efektivitas pelaksanaan pembelajaran mode daring di sekolah. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan guru. Alternatif penyelesaian keempat, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dengan orang tua atau wali siswa agar selalu memberikan perhatian, pendampingan, dan pengawasan kepada anaknya saat berlangsungnya pembelajaran daring. Tahapan setiap alternatifnya yaitu pertama, mengundang orang tua atau wali siswa ke sekolah, kemudian mensosialisasikan peran orang tua atau wali siswa dalam pembelajaran daring, lalu mengadakan perjanjian MOU antara sekolah dan orang tua atau wali siswa untuk bersama-sama memberikan perhatian, pendampingan, dan pengawasan kepada siswa agar berlangsungnya pembelajaran daring. Dan tahapan terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap MOU yang telah disepakati jika diperlukan. Hasil yang diharapkan, semua siswa memiliki motivasi tinggi mengikuti pembelajaran mode daring dan semua orang tua atau wali siswa aktif mendampingi anaknya belajar dengan mode daring. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, orang tua atau wali siswa, serta siswa.
Demikian presentasi dari saya mengenai isu kontemporer. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.